Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahafizatun Nada. Saya dari kelas 1C Perbankan Syariah. Ingin menjelaskan materi di bab 6 tentang hak kewajiban warga negara. Di dalam materi ini, saya ingin menjelaskan beberapa poin, antara lain pengertian warga negara, pengertian hak kewajiban warga negara, serta hak-hak kewajiban warga negara menurut Undang-Undang Dasar 1945. Poin pertama yang saya ingin jelaskan adalah fungsi negara. Fungsi negara adalah melaksanakan keamanan dan ketertiban di dalam masyarakat. Fungsi ini sangat penting untuk mencegah bentrokan-bentrokan maupun pertikaian antara warga. Selain itu, negara juga mempunyai fungsi antara lain fungsi pertahanan, fungsi keadilan, serta fungsi kemakmuran dan kesejahteraan. Poin kedua yang saya ingin jelaskan adalah pengertian warga negara. Pengertian warga negara menurut Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 26 Ayat 1, warga negara adalah orang-orang bangsa Indonesia dan orang-orang bangsa lain yang disahkan oleh undang-undang sebagai warga negara. Menurut orang-orang bangsa lain adalah peranakan Tionghoa, Arab yang bertempat tinggal di Indonesia dan mengakui Indonesia sebagai tanah airnya dan bersikap setia pada NKRI. Poin selanjutnya yang akan saya jelaskan adalah pengertian hak asasi manusia. Hak asasi manusia menurut Undang-Undang Pasal 39 tahun 1999 merupakan seperangkat hak pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa, dan merupakan anugerah Tuhan yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, serta dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, serta setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Hak asasi manusia adalah dasar yang dimiliki manusia sejak manusia itu dilahirkan. Hak asasi dapat dirumuskan sebagai hak yang melekat dengan kodrat kita sebagai manusia. Bila tidak ada hak tersebut, mustahil kita dapat hidup sebagai manusia. Hak ini dimiliki oleh manusia semata-mata karena ia manusia, bukan karena pemberian masyarakat atau pemberian negara. Maka, hak asasi manusia itu tidak tergantung dari pengakuan manusia lain, masyarakat lain, atau negara lain. Hak asasi diperoleh manusia dari penciptanya, yaitu Tuhan yang Maha Esa, dan merupakan hak yang tidak dapat diabaikan. Di Indonesia, antara hak dan kewajiban harus seimbang, karena kita sebagai manusia harus melakukan sesuatu untuk memperoleh sesuatu. Antara hak dan kewajiban yang tidak dilaksanakan secara seimbang akan menimbulkan masalah. Kita, jika ingin mendapatkan sesuatu hak, akan melakukan kewajiban terlebih dahulu. Makanya antara hak dan kewajiban harus seimbang. Pengaturan hak warga negara diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 dalam pasal 28A sampai dengan pasal 28J. Contoh hak asasi manusia antara lain hak asasi pribadi, contohnya kebebasan berpendapat, kebebasan beragama, dan kebebasan bergerak. Yang kedua, hak asasi ekonomi, yaitu hak untuk memilih, hak manfaat, hak untuk membeli, dan hak untuk menjual. Yang ketiga ada hak asasi sosial dan kebudayaan. Contohnya hak mendapatkan pendidikan dan hak untuk mengembangkan kebudayaan. Dan yang keempat, hak asasi prosedural untuk mendapatkan keadilan dan peradilan serta perlindungan. Yang kelima, ada hak asasi politik untuk memilih, hak dipilih, dan hak berorganisasi. Dan yang terakhir ada hak asasi dalam perlakuan yang sama. Contohnya hak hukum dan hak pemerintahan. Di poin terakhir, saya akan menjelaskan tentang kewajiban warga negara. Pengaturan kewajiban warga negara telah diatur oleh Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal 27, 28, 30, dan 31. Saya akan memberikan contoh kewajiban negara antara lain. Pertama, membayar pajak. Jika kita tidak membayar pajak, kita akan ditilang maupun didenda. Dan yang kedua adalah menjunjung hukum dan pemerintahan. Yang ketiga, menghormati hak asasi manusia orang lain.
Yang keempat, tunduk kepada ketetapan undang-undang. Kelima, ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan keamanan negara. Dan keenam, melaksanakan sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta. Ketujuh, mengikuti pendidikan dasar. Dan yang terakhir adalah taat kepada negara. Sekian penjelasan saya. Apabila ada salah, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.